Bayangkan ini, seorang ibu mulas mau melahirkan. Tapi untuk sampai ke puskesmas, dia harus naik mobil pick-up melintasi jalan berlumpur penuh guncangan selama 1 jam lebih. Inilah Desa Cibarani, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Banten. Satu-satunya desa yang masih masuk kategori tertinggal. Dari ibu kota kecamatan jaraknya hanya 12 km, tapi perjalanan bisa memakan waktu 1 jam karena jalannya masih tanah dan berlumpur. Hari itu kami menemui Neneng. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-9. Artinya, proses persalinan bisa terjadi kapan saja. Namun yang paling ia khawatirkan bukan rasa sakit saat melahirkan, melainkan perjalanan menuju tempat persalinan. Karena ia pernah mengalami sendiri bagaimana sulitnya mencapai fasilitas kesehatan dari desa ini. Kalau ibu dulu pas lahiran anak pertama kayak gimana bu? Kayak gini juga, naik mobil juga? Kalau lahiran anak pertama sih naik motor. Naik motor. Masih kuat berarti bu naik motor? Masih kuat, soalnya belum begitu sakit. Oh, ibu gimana sih bu perasaannya setiap mau lahiran atau mau berobat atau mau cek ke dokter tuh harus lewatin jalan kayak gini bu? Ya gimana lagi? Duh, oh Seperti ini bu. Guncangan di jalan rusak bukan sekedar tidak nyaman bagi ibu hamil. Pada kehamilan muda, guncangan berulang bisa memicu pendarahan dan meningkatkan resiko keguguran. Pada kehamilan tua, bisa memicu kontraksi dini atau ketuban pecah sebelum waktunya. Bagi warga Cibarani, ini bukan teori, ini resiko yang mereka hadapi setiap kali keluar rumah. bener-bener gak terbayangkan sih buat warga desa Cibarani itu kalau misalkan mau melahirkan atau sakit, pokoknya di posisi terdesak harus naik mobil pickup kayak gini dengan jalanan kayak gini. Ini bener-bener saya aja tuh saat merasakan di sini ya dengan posisi sehat tuh rasanya mual banget dan capek banget karena kita ya Allah kita bener-bener kebanting gitu. Makanya sangat sedih sekali gitu. Kenapa sampai sekarang warga harus di posisi yang kayak gini, padahal setidaknya minimal banget setidaknya ada ambulans buat mengangkut mereka sehingga meskipun dalam kondisi sakit masih nyaman, meskipun tetap saja jalanannya juga seperti itu. Bahkan bisa fokus ngambil gambar loh. Iya, udah sibuk menyelamatkan diri dari posisi. Ini memang jalannya ya apa namanya? Serusak ini sih. Sebut ganjil gini lah. Kita aja yang sehat kayak agak gimana gitu ya. Yang karena kondisi fisik sehat itu udah kesusahan banget gitu. Tambah kita satu tangan pegang kamera, satu tangan pegangan buat badan sama diri sendiri. Sebelum akses dan pelayanan kesehatan semakin dikenal masyarakat, warga desa Cibarani sangat mengandalkan paraji atau dukun beranak. Bukan sekedar membantu persalinan, paraji menjadi orang pertama yang dipanggil saat warga meminta pertolongan. Biasanya kalau paraji itu tugasnya apa sih Bu? Tugas paraji itu yang ngurusin bayi, karungan. Kalau misalkan sebelum lahir gitu, Sebelum lahir ya ngurusin ini aja ibunya, nungguin. bisa dari berapa hari gitu? Jadi 2 hari. Tapi kini kondisi mulai bergeser. Warga sudah lebih memilih melahirkan di puskesmas dan paraji ikut mendampingi, bukan lagi memimpin persalinan. Peran mereka beralih menjadi pendamping perjalanan dan perawat pasca bersalin. Masalahnya, perjalanan itu tetap bisa menjadi bencana. Ada. Iya. Terus di jalannya kan kayak di puskesmas ada yang lahiran aja. Batu lahiran. Iya, pas kalau pergi ke puskesmas mau ngelahirin di jalan. Kalau di motor ibu ikut juga Bu biasanya. Iya, itu juga kalau sadar. Lebih mengkhawatirkan yang di motor apa yang di mobil itu biasanya? Di motor. Motor kenapa? Ya takut repot itu kalau nggak di jalan pas kena motor kalau ngelahirin repot. Peristiwa seperti itu bukan cerita yang hanya terjadi sekali. Dalam setahun terakhir, setidaknya ada 2 kasus persalinan yang terjadi sebelum ibu tiba di fasilitas kesehatan.
Artinya, persoalan akses masih menjadi tantangan nyata bagi warga desa ini. Karena ketika waktu dan kondisi jalan saling berpacu, hasil akhirnya tidak selalu bisa diprediksi. Disinilah dua bidan itu berperan, Dita dan Lina, lebih dari 10 tahun bertugas di Puskesmas Cirinten. Sebelum berangkat, Dita menyiapkan semua perlengkapan yang mungkin dibutuhkan. Stetoskop, alat tensi, Doppler, vaksin, vitamin, dan obat-obatan. Karena sekali berangkat, tidak ada jalan pintas untuk putar balik kalau ada yang terlupa. Setiap minggu, mereka menempuh jalan yang sama, berlumpur, berbatu, bikin badan kebanting demi menjangkau warga desa Cibarani. Nah ini kami sekarang sedang menuju ke desa Cibarani, satu-satunya desa yang masih termasuk dalam kategori 3T di Kecamatan Cirebon. Dan untuk aksesnya ini tuh masih susah sekali, masih penuh dengan batu dan tanah. Jadi sangat tidak terbayangkan apabila hujan, pasti untuk warga melintas itu sangat susah. 3 tahun lalu, Dita dan Lina pernah mengalami kecelakaan saat mengemudi di jalur ini. Sejak itu, mereka memilih naik ojek warga lokal yang sudah hafal karakter setiap tikungan dan lubang di Jalan Cibarani. Bu, ini capek banget ya. Iya, emang kayak Perjalanannya gini jalan kayak di gini. desa Cibarani kayak gini. Makanya kalau ada yang lahiran kan, kadang karena jalannya kayak ini, apalagi kalau hujan, lebih parah dari sini. Sampai mobil muser kan, makanya banyak yang gak keburu ke Pasyankes. Faktanya, ada hampir 2.000 jiwa yang menetap di desa Cibarani. Dengan luas 1.257 hektar, desa ini tak punya satupun fasilitas kesehatan di dalamnya. Tidak ada puskesmas pembantu, tidak ada bidan tetap, bahkan tidak ada ambulan. Kalau darurat, warga harus pinjam ambulan dari desa Karangnunggal yang jaraknya 7 km. Dulu pernah ada yang melahirkan, terus manggil bidan ya, terus saya ke kampungnya, Kampung Gunung Batu. Itu tuh udah pembukaan 8, jadi kalau misalnya dibawa ke puskesmas kan takut lahir di jalan. Iya. Jadi akhirnya mau ditolong di rumahnya. Ternyata setelah itu dia nggak bisa ngeden gitu. Oh jadi udah pembukaan tapi nggak bisa ngeden. Udah lemas. Udah lemes, udah lebih dari 2 jam kan harus dirujuk ya. Akhirnya kita bawa. Sedangkan kan mobil nggak bisa masuk ke Kampung Gunung Batu itu. Akhirnya masyarakat itu nandu pakai kayu, Iya. terus pakai sarung gitu. Akhirnya sampai situ dari bawah Gunung Batu Lebak sampai ini di sini jalan sini baru dapat mobil. Berarti di sini Tadinya. naik ambulans atau apa, mobil pickup? Naik pickup. Naik pickup. Oh, dibawa sampai puskesmas. Alhamdulillah lah di puskesmas lahir. Dalam 1 tahun terakhir, tercatat 2 ibu hamil melahirkan di tengah perjalanan. Bukan mitos, bukan cerita lama, ini fakta yang terjadi. Muser katanya, jadi lahir di situ. Tapi sempat sampai dibawa ke PMB terdekat sih. Sampai ditolongin juga sama bidan. Karena akses jalan mungkin ya, emang yang terakhir itu yang Januari itu, jadi di rumahnya emang baru terasa mules katanya. Terus suaminya biasa manggil yang punya mobil ya, terus jalan mau ke puskesmas. Di jalan itu karena mungkin jalannya kayak gini sampai 1,5 jam katanya sampai dari sini ke puskesmas tuh. Setibanya di desa Cibarani, kami langsung menuju sebuah rumah warga yang selama ini digunakan sebagai lokasi posyandu. Disinilah kami bertemu Asmi, ibu yang pernah merasakan sendiri melahirkan di tengah jalan berlumpur. Cuma kan berhubung jalannya kayak gitu. Udah jam 12 lahiran jalan. Itu mobilnya kenapa Bu bisa jalan nggak atau selip? Selip karena jalannya yang bagus. Hujan atau Iya, hujan. Ya saya minta supaya dibangun aja. Itu jalannya jangan bagus terus. Ya. Supaya maju lah.
nggak bisa seperti kami yang lahiran di jalan. Karena jalannya yang begitu. Asni butuh 3 jam untuk sampai ke puskesmas. Padahal normalnya hanya 1 jam. Jalan berlumpur dan hujan membuat mobilnya berulang kali selip. Bayinya lahir sebelum mereka tiba di puskesmas. Beruntung saat itu ada Pak Raji yang ikut mendampingi. Pengalaman itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para ibu hamil di desa Cibarani. Salah satunya Nita yang kini sedang mengandung anak kedua dengan usia kehamilan memasuki 9 bulan. Takutnya kalau cuaca hujan kan jalannya susah, kalau nggak hujan mah bisa cepet juga walaupun jalannya kayak gitu kan. Gitu. Desa Cibarani sudah berjuang, tapi perjuangan mereka belum selesai. Kita masih akan melihat sisi lain Cibarani yang mungkin belum pernah Anda bayangkan. Di balik jalan berlumpur itu tersimpan harta karun yang nilainya miliaran. Dan di ujung negeri yang lain, ada daerah yang lebih kaya dari Cibarani, tapi nasibnya tak jauh berbeda. Tapi tunggu dulu, desa yang terlihat serba kekurangan ini ternyata duduk di atas harta karun. 500 hektar lahan berisi emas. Jadi dulu di desa Cibarani ini ada tambang emas yang dioperasikan oleh warga lokal dan warga luar, namun karena ada penolakan dari ketua masyarakat adat yaitu Abah Haji ini, cara tambang emas sudah tidak beroperasi. Nah ini kami sedang menuju ke sana bersama Abah untuk melihat seperti apa sih lokasi yang dilihat dijadikan tambang emas. Untuk mencapai bekas lokasi tambang butuh 40 menit ke arah Gunung Liman. Sekitar 50 lubang bekas tambang dengan kedalaman 5 meter tersebar di kawasan ini, terbengkalai. Penambangan terjadi tahun 2001 dan berhasil dihentikan sebelum 1 tahun beroperasi. Jadi untuk aksesnya menuju ke sana, jalanan itu penuh dengan lumpur yang becek juga bisa dilihat di belakang. Karena di desa Cibarani ini juga infrastrukturnya belum merata ya, ada jalanan beberapa bagian yang jalannya sudah bebatuan, sudah bagus dan bisa dilewati motor, tapi lainnya ya seperti ini susah, apalagi kalau misalkan musim hujan. Tapi kalau nggak hujan pun mereka ini juga sering tanahnya becek karena kena rembesan air dari sana. Menurut tokoh adat Cibarani, Abah Haji Dulhani, dari 1 lubang saja dalam sehari semalam bisa dapat penghasilan 1 miliar rupiah. Iya yang itu tuh. Pokoknya Abah kecolongan. Pas tahu lembaga adat, bah ayah anu ngalian gunung gitu. Di dia di mana? Pas kami dengan lembaga adat ke sini nyurvei, alhamdulillah ada. Langsung saya ngomong di sini gitu Kak, yang lubang nah jangan ini tidak boleh di sini ngelobang. Ada yang marah itunya preman namanya, kan kalau di pertambangan ini identik premanisme gitu. Tapi insya Allah abang nggak takut gitu. Abah Haji Dulhani sempat mendengar ledakan dari salah satu lubang tambang. Saat itu, para penambang diduga telah menemukan titik yang memiliki kandungan emas. Waktu itu ada tuh namanya ubik ya, ubik itu dia itu dapat 1 kilonya, 1 kilo emas itu. Tapi dia itu langsung meninggal itu untuk biaya dia. Kata orang tua leluhur amanatnya jangan apa namanya tergiur gitu Kak. Barang yang ada di Gunung Liman, emasnya, kayunya, yang lainnya gitu. Kenapa? Biarpun hasilnya gede, tapi untuk biaya
mati ntar. Kenapa? Itu ada sejarahnya, ada ceritanya dari para leluhur gitu. Kalau selubang gini, Bah, kira-kira bisa dapat penghasilan berapa sih, Bah? Pokoknya bukan main kalau di lubang tambang emas ini. Kalau daripada punya mobil 100 angkutan atau napi truk, mendingannya punya lubang 1 lubang emas. Kadang-kadang sehari semalam bisa 1 M dapat. Tidak jauh dari kawasan bekas tambang emas, terdapat sumber mata air yang menjadi tumpuan hidup masyarakat adat Kasepuhan Cibarani. Dari titik ini, air dialirkan secara langsung ke 4 rukun tetangga dan dimanfaatkan oleh sekitar 250 kepala keluarga untuk kebutuhan sehari-hari. Keberadaan sumber air ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat adat berupaya menjaga kawasan tersebut dari kerusakan agar keberlangsungan sumber air tetap terjaga bagi generasi berikutnya. Nah, Bah, ini di Gunung Liman ini benar, Bah, di sana itu banyak sumber utama emas. Desa Cibarani ada di Gunung Liman ini di atas kita. Nah, kenapa itu orang itu nambang di situ? Sebetulnya yang diudag ini, yang diberi itu cuman kalau ini mah kecil-kecil doang gitu, kecil-kecilan. Tapi sasarannya ke sini. Seandainya ini ini dibiarkan, tidak dicegah, ini dampaknya ini mata air nggak bakalin dipakai minum gitu, pasti agak rusak, kemudian kering gitu. Meski aktivitas penambangan telah lama berhenti, jejaknya masih terlihat hingga hari ini. Lubang-lubang bekas tambang yang tersebar di kawasan ini menjadi pengingat akan ancaman kerusakan yang pernah mengintai wilayah adat Cibarani. Bagi masyarakat Kasepuhan Cibarani, kekayaan sesungguhnya bukan emas yang ada di dalam tanah, melainkan hutan yang lestari, lahan yang produktif, dan air yang terus mengalir untuk generasi berikutnya. Desa yang hampir tidak punya akses kesehatan ternyata tidak pernah kelaparan. Rahasianya ada di bangunan kecil ini. Beras di dalamnya bisa disimpan hingga puluhan tahun dan masih bisa dimakan. Leit atau lumbung padi tradisional khas masyarakat Sunda. Didukung lahan pertanian subur dan hasil panen melimpah, warga desa Cibarani menyimpan cadangan pangan dalam jumlah besar. Sistem penyimpanan leit lebih cerdik dari yang terlihat. Padi paling tua ada di posisi paling bawah, sementara yang paling baru ada di atas. Dinding anyaman bambu memungkinkan sirkulasi udara yang membuat gabah tetap kering dan tidak busuk bertahun-tahun. Ini bukan magic, ini kearifan lokal yang sudah teruji ratusan tahun. Nah, Pak, ini kenapa sih nyimpennya di lewit kayak gini, Pak? Ya kalau di rumah takut kebakaran gitu. Soalnya kepungkur ada yang kebakaran itu disimpan di rumah gitu. Terus ini kenapa Pak pintunya di atas gitu, nggak di bawah? Kan susah ngambilnya gitu, Bu. Kalau di bawah gitu susah ngambilnya orang gitu. Ngambil padinya. Bedanya apa sih bentuk gabahnya gitu? Kalau yang muda sama tua? Gitu? Oh, kalau muda ya, kalau yang muda mah gitu masih bagus gitu ya. Yang bawah mah masih isinya udah kuning gitu, kuning-kuning, ada kuning-kuning gitu. Tapi kalau rasa nasinya atau tekstur warnanya gitu? Beda, yang muda yang tua gitu rasanya. Bedanya apa, Pak? Atau yang tua mah masih enggak gitunya, makanya kurang enggak liket-liket gitu. Kalau yang muda mah tuh masih segar gitu dimakannya. Leit yang banyak ditemukan di desa Cibarani adalah leit letih atau lumbung padi berukuran kecil yang dimiliki oleh masing-masing kepala keluarga. Saat membutuhkan beras untuk kebutuhan sehari-hari, warga akan mengambil sebagian gabah dari leit untuk digiling menjadi beras. Biasanya sekitar 30 ikat gabah dibawa ke penggilingan dan dapat menghasilkan kurang lebih 25 kg beras. Jumlah tersebut umumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga selama sekitar 3 bulan. Sementara untuk proses penggilingan, warga dikenakan biaya sekitar Rp1.000 per kilogram gabah yang digiling.
Fakta yang menarik dari ketahanan pangan tradisional ini adalah beras yang tersimpan bertahun-tahun di leit ternyata memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dari beras baru panen. Sehingga gula dilepaskan ke dalam darah lebih lambat. Jadi beras yang disimpan diakui lebih sehat. Karena tadi kan aku udah ngeliat Lewit punya bapak kan, yang ada yang gabah dari 8 tahun, udah 8 tahun sampai yang baru 6 bulan. Kalau ini berasnya udah berapa lama sih Bu ini gabahnya? Ini 2 tahunan, ini masih baru. 2 tahun. 2 tahun tuh masih baru. Ini ada cara masaknya beda nggak Bu sama nasi biasa? Ya beda, kalau nasi itu yang ngambilnya yang pakai arit itu kan airnya sedikit, kalau ini airnya banyak. Oh, airnya harus banyak. Biar apa Bu? Kalau padi ini nih, kan kalau padi ini kan keras, sanguna keras nasinya itu. Ini banyak ini tadi. Masaknya banyak airnya. Iya, ini kan kelihatan yang ini ada yang coklat-coklat tuh bijinya ya. Ntar kalau lama-lama ya gitu merah. Merah. Semuanya ini jadi merah gitu. Ya. Merah kalau udah berapa tahun itu merah semua. Berarti makin tua bijinya tuh makin banyak gitu Bu. Iya, makin merah, nggak putih kayak gini. Marna punya cadangan beras untuk 2 tahun ke depan. Tapi ia masih ingat waktu pernah gagal panen dan betapa beratnya hidup tanpa leit yang cukup. Ya pernah gagal. Gagal terus. Ini di sini, ini kan saya cuman punya ini doang ya. Sawahnya cuman punya ini doang. Terus biasanya kan ini dapat, pernah dia ini dapat 1 karung doang. Satu lahan gitu Gagal panen. Iya, lama-lama ya itu alhamdulillah ya cukup gitu. Panen sampai panen lagi itu cukup alhamdulillah. Biasanya enggak, beli terus. Cibarani mengajarkan satu hal. Ketahanan pangan bisa dijaga, tapi akses kesehatan dan infrastruktur tidak bisa menunggu.